Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 Praktikum Fisika Dasar 2024 Teknik Mesin akan melakukan percobaan keempat, yaitu panas lebur es dan panas penguapan air dengan beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Ali Hagian Najri dengan NIM D200230265. Dan saya Riko Pramudia dengan NIM 200230234. Dan saya Muhammad Fikri Aziz dengan NIM D200230235. Dan saya Iqbal Zunanur Majid dengan NIM D200230238. Dan pada kesempatan kali ini kami berempat akan melakukan percobaan panas lebur es dan panas penguapan air. Landasan teori. Kalor adalah sesuatu yang berpindah di antara sistem dikarenakan akibat perbedaan temperatur keadaan. Fase zat di alam ada 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Transisi dari fase satu ke fase yang lain disertai dengan pelepasan atau penyerapan panas dan seringkali disertai perubahan volume. Analogi: es diberi kalor atau panas. Hal ini akan digunakan untuk 2 hal. Pertama, untuk menaikkan suhunya, maka rumus kalor dirumuskan I sama dengan mc delta T, di mana I kalor, M massa, C kalor jenis delta T perubahan suhu tinggi dan sampai suhu rendah. Kedua, untuk merubah wujud zat, misal dari padat ke cair, contohnya es batu menjadi air, dirumuskan I sama dengan ml, dengan L adalah kalor lebur. Dari cair ke gas, contohnya air yang mendidih lebih dari lama-lama akan menjadi uap yang dapat dirumuskan Q sama dengan MU, dengan U adalah kalor uap. Dari kedua rumus tersebut tidak ada delta T. Hal ini berarti pada saat perubahan wujud tidak ada perubahan suhu. Jadi suhu air akan naik secara bertahap hingga 100 derajat Celcius. Untuk mendapat berubah zat menjadi gas atau uap air, pada kondisi air menguap ini suhu akan tetap 100 derajat Celcius sampai air habis. Setelah itu baru naik ke suhu yang lebih tinggi. Terdapat asas yang bernama asas Black yang mengatakan panas yang diserap sama dengan panas yang dilepaskan. Kilepas sama dengan kiserap. Sederhananya terdapat 2 air yang panas dan dingin. Apabila air dingin dituang ke air panas, maka air panas akan melepas kalor seharga atau sama dengan kalor yang masuk yang diberikan oleh air dingin, sehingga suhunya berada di antara air dingin atau air panas tersebut. Ya, tujuan dari percobaan panas lebur es dan panas penguapan air ini yaitu yang pertama, menentukan kapasitas panas yang dibutuhkan untuk merubah fase padat menjadi fase cair dan fase panas yang dibutuhkan untuk merubah fase cair menjadi fase uap. Yang kedua, memahami faktor apa saja yang mempengaruhi siklus perubahan fase suatu zat cair. Yang ketiga, mampu memahami prinsip asas Black. Sebelum praktik, saya mau menyebutkan alat dan bahan apa saja yang kami gunakan pada percobaan pada kali ini. Yang pertama yaitu ada gas, yang kedua ada kompor portable, yang ketiga ada panci yang sudah diisi air es dengan berat 351 gram, ada gelas, 2 gelas yang sudah diisi air biasa, terus yang terakhir ada termometer digital. Baik, saya akan menjelaskan mekanisme percobaan pada kali ini. Di sini sudah ada
es batu dengan berat yang kita sudah ukur seberat 351 gram dengan suhu di kisaran minus 8 derajat Celcius. Kemudian untuk es ini kita akan masak sampai keadaannya mencair dan sampai keadaannya menguap. Baik, dirasa sudah cukup. Untuk itu kita perlu menghitung berapa kalori untuk mengubah dari fasa padat yaitu es batu menjadi uap. Kita ketahui dulu massa dari percobaan kita yaitu es batu bermasakan 351 gram dengan kalori jenis es sebesar 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan air 1 dan kalori jenis uap sebesar 0,5. Adapun kalori lebur dari es yaitu 80 kalori per gram dan kalori lebur dari uap adalah 540 kalori per gram. Nah, pada percobaan ini diketahui Q1 sampai Q5. Q1 adalah fase di mana es menjadi padatan atau belum menjadi cair atau uap. Kita ketahui rumus dari Q1 adalah M C delta T. Masanya yaitu 350 dikali kalori jenis 0,5 dan dikali dengan delta T, yaitu temperatur biasa atau netral yang berukuran 0 derajat Celcius dikurangi dengan suhu dari es batu yang masih awal yaitu minus 8. Dapat disimpulkan untuk Q1 berjumlah 1404 kalori per gram. Kemudian di fase kedua ada Q2. Di fase ini tidak ada perubahan temperatur, artinya yang berubah hanya wujudnya yang menjadi cair dengan rumus M kali L, di mana L adalah kalori lebur. Diketahui masanya 351 dan dikali L-nya mempunyai LS yaitu 80 kalori dan dapat dihasilkan 28.080 kalori per gram. Kemudian Q3, di fase ini terdapat perubahan temperatur dengan rumus MC delta T dengan 351 dikali kalori jenis air yaitu 1 dan dikali dengan perubahan suhu kita katakan 100 derajat Celcius dikurangi dengan 0 derajat menghasilkan hasil 35.100 kalori per gram. Kemudian di fase Q4 hanya terjadi perubahan wujud yang dapat dihitung dengan massa kali kalori lebur yaitu 351 dikali 540 yaitu kalori uap yaitu kalori lebur uap menghasilkan 189.540 kalori per gram. Dan Q5 yaitu bisa dicari dengan MCA delta T yang dapat dihitung 351 dikali 0,5 dan dikali dengan perubahan suhu sebesar 110 derajat dikurangi 100 derajat Celcius sehingga menghasilkan hasil 17,55 kilo per gram. Ya baik, saya akan praktikan percobaan kedua ini. Air hangat saya akan campurkan di air biasa. Dapat kita simpulkan dari atas begini, bisa dikatakan air ini mempunyai suhu di antara suhu panas dan suhu normal pada biasanya. Jadi bisa dikatakan di bawah dari suhu panas dari ini tadi dari air hangat, kemudian juga di atasnya dari
suhu di air biasa. Ya, demikian percobaan keempat panas lebur es dan panas penguapan air yang sudah kami dari kelompok 20 sampaikan. Atas kurang dan juga salah kata dan juga salah yang lainnya, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.